Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai Indonesia. Malam ini kita ketemu lagi Bang Awe nih. Dari kemarin sebenarnya sama Bang Awe. Udah 2 hari ya? Udah 2 hari. 2 hari di fokus ada di camping ground Cilelang. Nah, malam ini kita kesini nih karena ada dibawelin sama Kang Aming. Diundang. Jauh-jauh dari Bekasi kagak mampir. Mampir langsung kita palak cerita. Mau mampir asal ada cerita. Iya. Kita mau mampir punya cerita enggak gitu. Nah, langsung sini langsung Bang ada cerita. Ya udah, yuk. Ceritanya seperti apa? Nanti Bang si Bapak ini menceritakan ceritanya dia. Langsung aja. Ntar dulu, saya mau nanya dulu. Boleh. Kang, Ya. pertama datang ke sini kan ngulas tentang Bird Hill sedikit. Betul. Nah, saya pengen tahu kabar Bird Hill update-nya kayak apa sih sejauh ini. Bird Hill itu teman-teman, Bird Hill itu adalah tempat camping ground juga. Selain Cilelang Camp yang lagi kita persiapkan, yang lebih dulu itu Bird Hill. Tempatnya di Ciloto. Nah, Kang Aming ini sebagai salah satu anak muda lah. Anak muda. Anak muda Karang Taruna lah, pokoknya penasehatnya. Teman-teman Karang Taruna di sini yang menjalankan atau menjadi apa ya Kang? Kelompok pariwisata. Kelompok pariwisata di Ciloto. Iya. Mangga, so Kang ceritain tentang Bird Hill dulu. Bird Hill update-nya ya, Bird Hill sekarang alhamdulillah udah ada respon dari Dinas Pariwisata Kabupaten Cianjur. Dan lagi udah ada respon dari pemerintahan desa Ciloto bahwa Bird Hill ini akan menjadi salah satu bentuk usaha dari badan usaha milik desa Ciloto. Jadi insya Allah nih tahun-tahun ini mungkin akan ada pembangunan buat Bird Hill dari segi infrastruktur dan ya fasilitas penunjang lah. Fasilitas penunjang yang ada nanti di areal camping ground. Dan rencana kami selain camping ground kita juga bakal ada lokasi edukasi tanaman obat. Jadi ada suatu nanti ada apotek satu lahan ya? Di sana ada apotek hidup ya. Tanaman obat yang ya ada di pekarangan lah tapi nanti dikemas sedemikian rupa gitu. Penting itu Kang. Kayak Kang Akri ya. Sementara. Iya, kalau Cilelang kan lebih fokus untuk penanaman endemi Gunung Gede Pangrango lah ya. Cuman kalau untuk di Bird Hill penanaman juga cuman pengenalan mengenai apotek hidup. Manfaatnya juga banyak. Iya. Wah, ini menarik Bang. Ketika sudah direspon dinas, berarti ada sesuatu yang cantik di atas. Oh, pasti. Mudah-mudahan cantik tanpa merusak ekosistem lingkungan. Insya Allah lah kita konsep tempatnya tetap alami, cuman ada space atau tempat-tempat yang menarik lah untuk tarik minat wisata itu Bang. Siap. Yang jelas pemandangan malamnya keren lah. Pernah di sana soalnya. Kita pernah bermalam di atas. Oke Kang, ada cerita tentang gunung apa ya? Ceritanya sih panjang ya. Mangga, sok kita panjang. Soalnya antara 2 gunung dulu deh yang diceritakan gitu kan. Pertama Gunung Pangrango dan Gunung Merapi kita lintas. Oke. Gitu. Jadi ada perjalanan. Mangga, sok. Ini mah gunungnya Kang Akri nih ya. Hatam deh. Hatam deh. Awas perizinannya. Ya kan? Insya Allah Pak Agri. Ya. Baiklah teman-teman semua, saya akan menceritakan pengalaman saya yang waktu itu terjadi pada tahun 2014, tepatnya di bulan April ya. Waktu itu mungkin saya agak sedikit curhat dulu nih Bang ya. Nggak apa-apa Bang. Curhat dulu. Ya waktu itu saya belum punya istri lah, masih bujang dan tepat bulan April itu saya putus dengan pacar saya yang orang Tangerang lah gitu. Jadi dalam keadaan galau lah orang sekarang kan bilangnya galau. Saya mau cari pelarian nih gitu kan.
Saya kontak lah teman saya 2 orang tuh, yang orang Pekalongan dan orang Jogja, si Tadrik dan si Tony, untuk ngedaki Gunung Pangrango yuk kan gitu ya. Awalnya sih mereka oke, ayo aja. Udah, saya daftar Simaksi dulu tuh 3 hari sebelum pendakian. 3 hari sebelum pendakian daftar biasa, udah dapat. Kita Simaksi untuk 3 hari 2 malam, Bang. 3 hari 2 malam di sana. Ya tepatnya hari Senin. Hari Senin H-1 ya, H-1 Tamer memberi kabar bahwa mereka yang dari Jawa nggak bisa naik, Bang. Dibatalkan. Nggak jadi naik. Karena memang ada keperluan yang lebih penting mungkin ya. Ya udahlah, kita batalkan aja semua kan itu. Nah, hari Senin malamnya saya kan gak enak hati tuh. Maklum lah waktu itu masih labil ya, galau, masih keingetan mantan pacar dan lain sebagainya. Ya udahlah. Ini sayang Simaksi nih. Ngajak teman-teman yang di area rumah gitu kan, gak ada yang ikut. Akhirnya saya memutuskan untuk solo hiking waktu itu. Hari Selasa saya berangkat ke Cibodas itu jam 11 siang. Dari rumah, dari Ciloto. Ya kisaran gak sampai 1 jam lah dari Ciloto, dari rumah saya ke Cibodas itu ya. Ke jalur pendakian via Cibodas itu. Jam 12 lebih lah, jam 12 lebih. Kira-kira jam berapa ya? Jam 12 kurang atau jam 12 lebih ya? Jam 12 lebih langsung ke resort, urus Simaksi, naiklah sendiri. Saya ngebohong ke petugas tuh. Ngebohong petugas bahwa teman saya udah di depan. Udah nunggu di depan. Padahal saya sendirian kan. Naiklah saya. Jam 12 lanjut terus naik tuh nggak ada kendala, hanya ada kendala paling hujan-hujan biasalah. Kita neduh sampai di pos Kandang Badak itu udah gelap. Udah gelap dan banyaklah pendaki-pendaki lainnya. Banyak pendaki-pendaki lain yang udah ada di sana. Nah, saya tadinya rencana mau nginep di sana. Tapi saya melihat sepintas ada yang nyenter-nyenter headlamp seolah-olah dia sedang jalan ke arah puncak Gunung Pangrango. Gitu kan. Saya kira, wah, ada temen nih kan gitu, ada teman buat naik nih. Ya udah saya kejar. Saya kejar terus lebih dalam lagi, lebih atas lagi. Semakin atas semakin gak kelihatan. Wah, mungkin dia orang cepat sekali kan, cepat gitu kan. Sampai di puncak Gede Pangrango saya teriak-teriak, woi gitu kan. Gak ada. Ternyata gak tahu itu senter-senter apa ya. Nah, saya turun ke Lembah Mandalawangi. Lembah Mandalawangi ternyata di sana tidak ada satupun tenda. Hanya saya sendiri waktu itu. Tidak ada sama sekali orang di sana. Ya udah, daripada saya turun lagi capek dan peralatan memang sudah memungkinkan, walaupun untuk sendiri safety lah. Saya bangun tenda di sana. Udah bangun tenda kan. Nah, karena memang sendiri, nggak ada temen, saya nulis tuh. Nulis ya maklum orang galau ya waktu itu, nulis cerita-cerita tentang apalah atau puisi-puisi lah. Sekitar jam 1 lah, jam 1 malam lah. Jam 1 malam kan saya pasang headlamp itu di tenda, di dalam tenda 1, di luar 1. Nah di sana ada bayangan yang seolah-olah
Muterin tenda. Muterin tenda. Ya, bayangan itu ya ternyata seperti macan gitu kan, seperti macan. Ya, lebih tepatnya seperti panter ya. Pantera. Panter lah, gitu. Ya diam, masuk tenda lagi, semua ditutup, saya tidur aja. Maksudnya bukan tidur, pakai sleeping bag ya. Diem aja. Udah hilang tuh, jam 4 subuh ada suara apa? Orang berjalan mendekati tenda. Pas saya buka, diintip kan, oh ternyata benar ada orang. Ada orang perempuan seorang. Kata saya, Samit teh gitu kan, nggak mau camping, gitu jawabnya. Ya udah di sini aja sambil nunggu terang. Saya mau bikin tenda, ya udah gabung aja deket-deket saya. Dan cewek itu sendirian juga, sama solo hiking juga dia, solo hiking. Dia bikin tenda sendiri, saya bikin tenda sendiri. Sempat ditawarkan buat ya udah untuk nunggu terang mah di tenda saya aja kan gitu, tapi dia kekeh nggak mau, dia tetap bangun tenda sendiri. Bangunlah tenda, kenalan saya sama cewek itu, berarti hari kedua ya, paginya saya kenalan, namanya Airin. Kenalan, ngerasa nyaman tuh dengan cewek itu. Curhat-curhatan lah masalah dia, kenapa dia solo hiking juga kan, kenapa berani trek malam sampai ke puncak subuh, biasalah. Dia pun anehnya sama, posisinya sama seperti saya. Dia baru saja putus cinta sama cowoknya dan pelarian naik ke gunung. Dia pun mau ngajak temen 2 orang, gak jadi. Sama persis. Terus cerita-cerita tentang hobi dia dengan hobi saya itu sama. Antara nulis ngegambar gitu-gitu aja sama. Sama ya, jadi kita ada kenyamanan kan kalau sama gitu, ngobrol tentang grafis. Gak kerasa sampai siang dia mengajak untuk ngecamp 1 malam lagi di Pangrango. Ngecamp lah 1 malam lagi kita. Sama malamnya kita makan-makan, masak gitu ya. Kayak hal biasa. Gak ada pendaki lain selain kita berdua. Gak ada pendaki lain. Nah, paginya jam 8 kita bangun, beres-beres, packing. Kita rencana mau langsung ke Gunung Gede dan kita mau turun via Gunung Putri. Setelah packing, kita turun. Di perjalanan berpapasan dengan beberapa orang pendaki yang lewat gitu kan. Biasalah saling sapa, maklum. Sudah hampir sampai ke pos Kanang Badak, saya ngelihat ke belakang, Airin nggak ada. Saya nanya ke orang-orang di sekeliling area camp di sana kan, nggak ada. Lihat cewek nggak sendirian yang pakai jaket gunung pink putih gitu kan. Semua nggak lihat. Akhirnya saya balik lagi ke puncak Pangrango. Saya cari lagi ke Pangrango dan ketemu lagi sama pendaki yang berpapasan. Saya nanya, Bang, lihat cewek nggak yang di belakang saya waktu turun tadi? Kata si pendaki itu, Akang tadi turun sendirian.
Akang tadi turun sendirian. Saya nggak percaya bahwa saya sendirian. Saya yakin bahwa seharian full kemarin kita ngobrol-ngobrol, kita bercanda-bercanda. Saya dengan Airin, nyaman saya dengan dia. Saya cari ke semak-semak semua, hingga akhirnya si pendaki yang tadi berpapasan tadi ngejar saya lagi nih. Kang, Akang harus sadar, Akang sendirian dari tadi. Pas turun Akang sendirian. Kita lihat Akang. Saya nggak percaya. Saya tetap pikiran saya bahwa saya itu bersama Airin ya. Saya teriak Airin dari ya keliling Lembah Mandalawangi itu. Nggak kerasa sampai jam 5. Kang, saya lupa makan waktu itu. Lupa makan. Saya diem, ya udahlah, kita turun aja. Saya turun aja, putusin karena memang pendaki yang tadi berpapasan juga udah turun duluan. Kita turun, saya turun terus turun dengan perasaan yang gak jelas, kayak kehilangan orang yang benar-benar membuat kita udah nyaman gitu kan. Udah turun. Nyampe kandang badak, saya ambil air, minum dulu. Nah, saya cuma ngopi doang, nggak makan di sana. Nggak makan sama sekali. Ngopi, diem sambil nunggu, tetap berharap bisa ketemu lagi dengan Airin yang tadi. Udah deh, saya putuskan buat, kan memang rencananya Airin mau ngecamp di Surya Kencana. Saya susul malam itu juga. Naik ke Pangrango. Naik ke Puncak Gede. Sampai di Puncak Gede gak ada yang camp, hanya ada ya warung-warung itu ya. Saya langsung turun ke Surya Kencana, alun-alun Surya Kencana. Di alun-alun Surya Kencana barat ya. Barat, saya tetap cari itu yang namanya Airin. Woi Airin kayak gitu. Sebentar ya Bang. Cari, gak ada. Nah, ketika saya bangun tenda, kalau dari barat yang akan naik ke puncak ya, kan kelihatan tuh jalur kalau mau jalur ke Sukabumi ya. Sepintas saya melihat Airin sedang berlari ke sana, ke jalur itu. Saya pasang headlamp, saya kejar tuh. Ini udah malam? Itu udah malam. Udah malam. Saya kejar. Udah nyampe, anggaplah vegetasi rapat ya. Hutan yang udah gelap. Saya baru sadar. Gak ada Airin. Kan gini logikanya. Tenaga perempuan itu biasanya lebih lemah daripada tenaga laki-laki ya. Tapi gak kekejar. Saya balik lagi, gak taunya ada yang penjaga warung di sana ngejar saya juga. Lagi ngapain? Kan gitu ditanya. Lagi ngejar teman. Gak ada teman, gak ada orang yang masuk sini. Kamu tuh lari sendiri aja sambil teriak-teriak nama itu. Udah nggak ada siapa-siapa, udah pulang ke tenda. Sama siapa temennya? Sendiri Pak. Akhirnya saya dipindahkan ya tenda saya dekat dengan warungnya. Menurut dia ini lebih aman. Saya masih tanda tanya, siapa itu kan? Udah. Paginya tidurlah. Karena memang kecapean, saya tidur. Setelah tidur, saya bangun pagi. Masak, karena lapar, semalaman atau seharian gak makan ya. Saya makan. Setelah itu, saya bingung sendiri. Mau ngapain, mau kemana. Sisi lain, saya penasaran dengan sosok Airin ini yang sudah membuat saya nyaman. Sisi lain,
saya harus turun. Ini udah 3 malam saya di gunung. Ya udah saya putuskan untuk turun via Gunung Putri. Sampai Gunung Putri, alhamdulillah tidak apa-apa, tidak ada apa-apa. Saya istirahat 1 malam di salah satu base camp yang ada di Gunung Putri. Nah, ibu saya nelpon waktu itu. Dia nelpon gini, mau pulang atau enggak? Kalau enggak, ibu saya mau ke kebetulan waktu itu di Bogor ada saudara saya ya. Saya mau ke Bogor, kata ibu saya. Ya udah emak ke Bogor aja, saya mau langsung ke Jawa waktu itu. Kata emak kalau mau ke Jawa pulang dulu, mandi dulu kan gitu. Tapi saya nggak tetap nggak pulang waktu itu. Ya udahlah, pamit via telepon aja. Nah lanjutlah saya ke Cianjur, naik salah satu bis malam ya. Sorry, punten tak potong. Sebelum perjalanan ke Merapi yang Kang Aming sampein, saya agak penasaran dengan sosok Airin itu. Maksudnya gini, secara perawakan Airin itu seperti apa sih? Secara menggunakan pakaian Airin seperti apa sih? Gitu, maksudnya sampai Kang Aming tuh jelas banget ada yang sepintas lari pun dikejar, gitu tuh. Gambarannya seperti apa sih? Perawakannya nggak terlalu jangkung juga ya, nggak terlalu tinggi, sebawah saya lah segini. Dia menggunakan jaket warna pink dan di sini ada plat putih. Dan waktu itu dia menggunakan celana warna ungu. Kenapa saya ingat, kan seharian bareng dia. Dia rambutnya segini diikat, sepunggung diikat. Kalau malam dia pakai ciput atau kufluk ya, yang di ujungnya itu ada bola kayak gitu, bola kayak gitu. Itu warna ungu juga. Warna ungu. Dia secara face pucat. Iya. Secara face itu lebih ke Oriental kah, lebih ke Sundanis kah, atau lebih ke Jawa, atau lebih ke Sumatera secara face gitu? Face ke ya Jawa lah gitu, maksudnya sama kayak kita. Dan dia pun ngakunya dia orang Jakarta kan gitu. Ngakunya orang Jakarta? Ngakunya orang Jakarta. Dia nyebutin spesifik nggak Jakartanya mana gitu? Enggak, waktu itu kebetulan Jakarta. Waktu itu ngomongin Jakarta itu aja. Udah nggak ngobrol spesifik. Karena memang saya juga nggak terlalu nanya ke sana ke arah alamatnya gitu kan. Awalnya kan kita kenal biasa aja, nggak jauh itu gitu. Cuman dari sorot matanya tuh sampai sekarang masih inget gitu. Masih inget wajahnya tuh kayak gitulah gitu. Matanya bulat gitu atau? Iya, blow lah kalau bahasa Sunda tuh blow ya. Atau memang ada merinding sedikit, tapi memang ini mudah-mudahan ada banyak titik terang ya Bang di Gede Parang. Informasi tadi dari mulai pes terus pakaian, entah segalau apa waktu itu Mang Amin, tapi begitu sadarnya dia ngobrol nyaman dan dibuat nyaman gitu. Maksudnya ada tenda yang digunakan ini Tenda real atau memang dia tenda pada akhirnya masuk ke tenda Mang Amin, apa memang dia ngebangun tenda sendiri? Membangun. Jadi tendanya warna hijau gini loh. Kan saya itu waktu itu memakai tenda warna oranye. Jadi kalau dari Pangrango itu di Lembah Mandalawangi itu
yang mau ke arah jalur air tuh kan, ada yang agak sedikit landai. Nah kita bikin tenda di sana dan tendanya pun di apa berdekatan letter L lah, gitu. Letter L saya sama airnya itu. Saya jelas dia ngeluarin makanan, dia ngeluarin masakan. Rasanya kayak apa, Kang? Apanya? Rasa makanannya? Makanan biasa aja, makanan bareng-bareng kita. Saya juga ngeluarin makanan, bareng-bareng kita makan. Nggak aneh-aneh lah gitu waktu itu. Nah anehnya kan, apakah itu sosok imajiner saya karena memang saya dalam keadaan iya, atau memang faktor lain gitu. Ada pesan-pesan yang kalimat atau apapun yang disampaikan ke Kang Aming? Ada sih, sampai sekarang masih suka dibikin puisi sama saya. Apa kalimatnya, Kang? Jadi kalimatnya lebih baik kita menjadi orang gini lah. Secara kasarnya ya, secara kasar. Bahasa kita lah ya. Bahasa kita lah. Lebih baik kita menjadi orang biasa saja daripada kita menjadi orang yang diam di istana. Itu dia bilangnya. Tuh. Satu lagi Bang. Kalau Mang Aming ingat posisi pas turun dari Pangrango itu, siapa si Airin ini ada di belakang Mang Aming atau di depan Mang Aming nih turunnya? Di belakang dia. Di belakang. Jadi kan kita di belakang canda-canda udah hampir berapa meter. Waktu itu kan di Pangrango ada pohon yang tumbang. Ya. Lewat kolong. Iya, lewat kolong. Di sana papasan baru. Sama pendaki lain. Kita udah nggak bercanda pas waktu lewatin kolong itu. Kita nggak bercanda. Bahkan ada pohon yang apa namanya? Yang jatuh gitu kan, suka diinjak. Di sana pun kita bercanda, gitu kan, bercanda gitu. Nggak sampai nggak sampai lepas komunikasi. Bahkan tetapi ketika saya lewat kolong itu dan papasan sama pendaki, saya nggak bercanda, udah saya lewat, saya balik, akhirnya udah nggak ada. Okay. Nah, kalau di jalur dari Mandalawangi setelah malam terakhir Kang Aming ngejar, besoknya paginya pas Kang Aming turun, Kang Aming nggak nemuin dia lagi. Sore, maksudnya sore. Oh sore turunnya? Nggak turun ke bawah itu? Dari Mandalawangi, dari Surya Kencana. Dari Surken saya nggak ketemu lagi. Semalam waktu sudah disadarkan oleh salah satu penjaga warung itu, sudah saya nggak ketemu lagi. Gitu. Sampai akhirnya mutusin untuk melanjutkan perjalanan ke Jawa Tengah. Jawa Tengah. Nah, dari bawah pun saya kan ngobrol-ngobrol, lihat sosok ini nggak, lihat ya ciri-cirinya terus. Temennya ya Bang, jangan ditinggal dong kan gitu ya. Enggak, ketemu di hutan, gini. Ya udah, mending abang pulang aja. Ada yang nyaranin beberapa orang yang, udah pulang aja. Gitu. Dia bawa diepek apa carrier? Dia carrier 50 lah. Nggak terlalu besar, standar cewek lah gitu. Satu lagi deh Bang. Mangga. Sebelum perjalanan jauh ke Merapi nih. Pas Mang Aming ketemu sama para pendaki nih. Apakah ada komunikasi dari si para pendaki? Misalnya kalau kita jalan satu orang, Bang sendiri aja gitu. Ada nggak sih hal kayak gitu terlontar dari mereka kan gitu? Enggak, jadi yang saya saling sapa itu Bang naik, Bang turun gitu aja. Enggak sampai ke sana gitu, enggak sampai bawa nanya sendiri atau apa gitu. Tapi perasaan Mang Aming bahwa si Airin tetap ada di belakang Mang Aming. Iya, itu. Ketika udah dibawa,